Pendidikan Jumat 2 Mei 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Apa? Kelas 6 jam. Kelas 4 jam. Kelas 4 jam. Kelas 2 jam. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh Mercy Bentan Sanada.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Perhatian semua untuk mengenang para pahlawan dan juga menjadi adalah kita mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara.
Tebar, berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Pelembutan 1 yang kami hormati, anak-anakku sekalian dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman SD Negeri Pelembutan 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru, karyawan serta anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan amanat tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Dan hari ini kita melaksanakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional kita akan mengenang dan melanjutkan perjuangan Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa anak-anak? Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Nasional. Jadi beliau adalah pahlawan kita, Bapak Pendidikan kita, yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia, yang diperjuangkannya dari dulu sampai semaju sekarang ini. Semua itu adalah jasa beliau, dan kita sebagai bangsa Indonesia, anak-anak sebagai generasi penerus, tugas kalian adalah, tugas kita semua adalah melanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara, melanjutkan perjuangannya, mengisi semuanya dengan hal-hal yang positif. Beliau mempunyai moto pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Coba ucapkan kembali bagaimana moto Bapak Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ketiga hal ini mengandung maksud yang sangat baik. Tiga hal ini mengandung maksud yang sangat baik untuk pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan hari ini harus menjadi pendidikan yang berkualitas untuk semua. Berkualitas untuk semua. Jadi pendidikan itu tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan saja. Tidak hanya menyangkut anak-anak harus menguasai ilmu pengetahuan ini dengan baik, tetapi yang dikuasai adalah juga, yang paling penting adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Jadi anak-anak silakan, selama ini anak-anak sudah dididik
secara terus-menerus, secara sungguh-sungguh oleh Bapak Ibu guru dan oleh Bapak Ibu kalian di rumah. Pendidikan ini akan berhasil kalau kita saling bersatu mewujudkan pendidikan yang baik ini. Baik dari anak-anak sendiri, dari Bapak Ibu guru, dan juga Bapak Ibu kalian di rumah. Engarso sung tulodo. Jadi bisalah kalian, kita semua menjadi teladan kalau kita berada di depan. Menjadi teladan dalam hal-hal kebaikan, tentang kedisiplinan, tentang kerapian, tentang kebersihan. Jadilah kita semua sebagai teladan. Tentang kedisiplinan, jadilah anak-anak atau kita semua, tidak hanya anak-anak, kita semua menjadi teladan. Disiplin tidak hanya masalah waktu, tapi juga masalah mentaati peraturan. Selain kedisiplinan, ya, engarso sung tulodo tentang kedisiplinan, juga masalah kerapian, toto kromo. Nah, itu paling penting adalah tentang toto kromo atau unggah-ungguh. Jadilah anak-anak teladan bagi orang lain. Kamu bisa bertutur kata yang baik, toto kromone apik dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu di rumah, dengan orang lain selalu menghormati. Dan kamu kalau sudah bisa menjadi teladan, bahwa kamu itu teladan bagi orang lain, kamu akan menempatkan dirimu sendiri masing-masing, diri kita masing-masing itu harus menjadi teladan. Tentu saja kalau kita menjadi teladan itu teladan yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Kalau yang tidak baik namanya bukan teladan. Tulodo, bahasa Indonesianya teladan. Jadi anak-anak atau kita semua, kita harapkan bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam hal apapun. Kedisiplinan, kerapian, kebersihan. Nah, kebersihan juga harus menjadi teladan satu sama lain. Nah, kita kelasnya masing-masing, lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai di kelas kita yang akan kita tempati masih banyak sekali sampah-sampah. Di depan kelas kita banyak sampah berhamburan. Jangan sampai hal itu terjadi. Buang sampah di tempat sampah. Masih banyak anak-anak belum disiplin dalam hal ini. Kita sudah menyediakan tempat sampah. Nah, tempat sampah itu harus kamu gunakan dengan baik. Mutu yang kedua, selain engarso sung tulodo apa tadi? Eng madyo mangun karso, memberikan motivasi. Kalau bilang belum bisa memberikan motivasi untuk orang lain, berikanlah motivasi itu untuk dirimu sendiri. Jangan males-males. Sinau sing sregep. Sinau ki ora gur masalah ilmu pengetahuan, tapi sinau tentang apapun hal-hal yang baik. Memberi motivasi diri. Kalau diri kita sudah mulai males-males, diri kita sudah mulai tidak punya semangat, coba kita motivasi diri. Dimotivasi awake dhewe. Oh, aku kudu ngene, supaya apa yang kita harapkan bisa kita capai. Dan Tutwuri Handayani itu adalah mengantarkan, kalau ini untuk Bapak Ibu guru ya, mengantarkan anak didik kita apa yang mereka cita-citakan. Kita berusaha untuk mengantarkan mereka, membimbing mereka, sehingga mereka, anak-anak kita itu bisa mencapai apa yang kita harapkan dan anak-anak harapkan. Jadi itulah pendidikan yang berkualitas untuk semua. Pendidikan berkualitas untuk semua itu ya kita semua, anak-anak, Bapak Ibu guru, dan juga kita semua.
pendidikan berkualitas untuk semua. Pendidikan yang berkualitas itu sekali lagi tidak hanya masalah ilmu pengetahuan, tetapi yang kita tekankan adalah karakter kita masing-masing. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik kemudian akan tercoreng dengan hal yang kecil, yang buruk, yang kecil. Jangan sampai. Mari kita jaga diri kita masing-masing sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari Ki Hajar Dewantara dan harapan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, supaya bisa berpendidikan berkualitas untuk semuanya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru, dengan setulus-tulusnya kami mengucapkan terima kasih sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita semuanya, sudah begitu tulus membimbing dan mengantarkan anak-anak semuanya di dalam bidang pendidikan, baik itu pendidikan secara ilmu maupun pendidikan secara karakter, akademik, non-akademik. Terima kasih yang setulus-tulusnya. Jasa dari Bapak Ibu Guru semuanya akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu Guru nantinya. Kemudian kepada anak-anak, silahkan sekali lagi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Hormatilah Bapak dan Ibu Guru, hormatilah orang tuamu, hormatilah orang lain. Maka hal itu kamu juga akan dihormati orang lain. Hargailah orang lain, maka kamu juga akan dihargai oleh orang lain. Jadi amanat pada pagi hari ini seperti itu. Saya dan Bapak Ibu Guru mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan semakin berkualitas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional maju tak bentar dan Mas SD dan Belambutan 1. Pembacaan doa oleh petugas upacara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Baca. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Baca. Bina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengumuman yang pertama itu tentang jarik untuk laki-laki. Saya lihat jarik laki-laki itu kebanyakan jarik perempuan dipakai laki-laki. Jadi lem aku minting-minting. Padahal kalau laki-laki itu tidak minting-minting. Arsa ke depan deh. Coba ke depan. Sini. Di sini. Coba perhatikan yang sekarang minting-minting itu, yang laki-laki. Lihat ciri khas pertama, jari itu laki-laki apa perempuan dari wirune. Kalau laki-laki itu wirune gede seperti ini, wirune besar-besar seperti ini ya. Kalau yang wirunya kecil-kecil itu perempuan. Deloken, nah mungkin lanang apa wedok, laki-laki apa perempuan. Ciri-cirinya ini. Kemudian yang kedua, kalau dibuka itu seperti ini, bisa membuka seperti ini. Nah, jadi ada bukaannya langsung. Kalau itu tidak ada bukaannya langsung berarti itu jelas perempuan. Jadi monggo koreksi diri sendiri. Jarik laki-laki kok dinggo, jarik perempuan kok dinggo laki-laki ya ora pas. Jadi ketika berjalan itu dan laki-laki ya ketak gagah. Bisa melangkah orang minting-minting. Nah, seperti itu. Nugi itu laki-laki apa perempuan? Nah, cah lanang kok jadi cah lanang ya kok cah lanang, piye tetep nang jangkang ya jembar ora jadi ribet. Nanti seperti itu ya, benahi. Kok ndak jadi cah wedok karena kita kepribadiannya laki-laki seperti laki-laki, perempuan seperti perempuan. Jangan berpakaian kebalik. Laki-laki kok berpakaian seperti perempuan. Nanti tidak melambai. Iya toh? Gitu. Baik, silakan. Terima kasih Hasan. Kemudian yang kedua, pengumuman dari Bu Nini kemarin
berkat doa dari semuanya, dari Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru, dan juga dari semua anak-anak SD Lembutan 1. Alhamdulillah kemarin kita mengikuti lomba bercerita, bertutur, itu 2 anak, ada Aska dan Hikmah. Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan juara harapan ketiga, Ananda Hikmah. Selamat untuk Ananda Hikmah. Untuk Ananda Hikmah silahkan ke depan menyerahkan piala yang diperoleh kemarin. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Ini oleh-oleh kita, Ibu. Mempersembahkan piala lomba bertutur menjadi juara harapan 3 dengan bonus atau hadiah 1 juta rupiah. Mohon itu kertasnya diberikan di situ. Nah, seperti itu. Biar kelihatan. Nah. Terima kasih. Semoga yang lainnya besok bisa meniru, terutama untuk kelas 3 dan kelas 4. Tahun depan masih ada kesempatan. Kemudian untuk Aska tidak usah berkecil hati, tetap sudah hebat, sudah mewakili ke kabupaten, sudah hebat. Karena memang kemarin semuanya bagus-bagus. Jadi Aska juga sudah menunjukkan kebagusannya, penampilan bagus maksudnya. Hanya mungkin belum beruntung. Untuk yang lainnya kelas 3 dan kelas 4, siapkah kalian untuk mengikuti jejak Mbak Naila Nur Hikmah? Alhamdulillah, asal ada kata siap berarti insya Allah kita nanti maju lagi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman yang selanjutnya, yang pertama, anak-anak setelah ini silakan ambil air minum di kelas, kemudian anak-anak kembali lagi berkumpul di halaman di sekitaran lapangan upacara ini. Agenda yang pertama kita hari ini, yaitu yang pertama nanti setelah anak-anak ambil air minum kembali ke halaman upacara, kemudian kita menyaksikan penampilan dari Ananda, Hikmah, dan Aska. Jadi biar kalian tahu kemarin perjuangannya Mbak Hikmah sama Mas Aska dalam mengikuti lomba bertutur di tingkat kabupaten itu seperti apa, supaya bisa menjadikan kalian motivasi juga. Kemudian yang kedua, nanti setelah ini, setelah penampilan dari Mbak Hikmah dan Mas Aska, yang ikut lomba drum band nanti latihan sebentar, dan yang tidak mengikuti drum band nanti bisa lihat, duduk dicari tempat yang teduh, kemudian lihat teman-temannya yang latihan drum band untuk persiapan lomba. Baru nanti jam 9 kita akan mulai lomba mewarnai dan melukis bertemakan Hari Pendidikan Nasional. Untuk kelas 1, 2, 3 sudah membawa pewarna. Untuk yang kelas 4, 5, 6 sudah membawa buku gambar.
Mbak Pewarna, sudah ada ide nanti mau gambar poster apa yang bertemakan Hari Pendidikan? Oke, sip. Terima kasih untuk semangat kalian. Setelah ini langsung menuju kelas masing-masing, ambil air minum, kemudian merapat. Nanti penampilannya di dekat mural, jadi di dekat parkiran, cari yang teduh. Gitu nggih? Siap? Belum dibubarkan. Kalau sudah, cukup sekian pengumuman dari Bu Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidem prapawaning ratri sosro dorotan memanise prapteng Sri Notondaru Siwoko Sandyaning tasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa juri yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aska Faturrahman Nugraha dari SD Negeri Pelembutan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan judul Walad Kyai Bintulu Aji. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Gunung Kidul yang ditulis oleh M. Hari Jaya, penerbit El Matera, tahun 2021. Dikisahkan Ki Ageng Giring menguasai tanah yang luas di daerah Sodo kalian Gunung Kidul. Pada tanahnya yang luas itu, ia mempercayakan kepada seorang abdi bernama Kyai Bintulu Aji. Pagi itu, Ki Ageng Giring datang ke rumah Kyai Bintulu Aji. Bulan won, monggo, sebentar, tunggu sebentar, saya bukakan pintu dulu. Oh, Ki Ageng rupanya yang datang. Monggo, silahkan masuk, Ki Ageng. Terima kasih, Eyang, sahut sang tamu. Silahkan duduk. Ada apa gerangan sampai Ki Ageng datang ke gubuk ini? Begini, Eyang, maksud kedatanganku ini, aku ingin meminta bantuan Eyang. Bantuan apa, Ki Ageng? Saya mendapat perintah dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menanam sabut kelapa ini. Kata Ki Ageng sambil menyerahkan sabut kelapa itu kepada Kyai Bintulu Aji. Saya yakin dan percaya Eyang mampu menolong saya. Baiklah, Ki Ageng, akan saya usahakan. Semoga Tuhan memberikan kemudahan. Setelah dirasa cukup, Ki Ageng Giring mohon diri kembali ke desa Giring. Sebuah amanah yang tidak ringan. Saya harus menanam sabut kelapa, sepet yang artinya pahit, prihatin. Baiklah, saya akan melakukan tirakat, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kyai Bintulu Aji melakukan laku tirakat selama 41 hari.
Pada akhir malam ke-41, Kiai Bintulu Aji mendapat petunjuk. Keesokan harinya, ia bergegas pergi ke kebun kelapa untuk menanam sabut kelapa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh yang subur ya. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Tunas kelapa mulai tumbuh menjulang tinggi. Dan pada tahun ke-7, pohon kelapa itu mulai berbuah. Siang itu, Ki Ageng Giring datang ke kebun kelapa tempat sabut itu di sana. Ia kaget melihat pohon kelapa yang selama ini tidak mau berbuah, tetapi siang itu terlihat berbuah. Wow, apa itu? Iya, benar. Itu memang buah kelapa. Pasti itu yang disebut buah kelapa Gagak Emprit yang berisi wahyu keraton. Tanpa menunggu lama, Ki Ageng Giring memanjat dan memetik buah kelapa itu untuk dibawa pulang. Tak lama setelah kepergian Ki Ageng Giring, Kiai Bintulu Aji datang ke kebun kelapa itu. Ia kaget melihat buah kelapanya yang hilang. Wow, di mana buah kelapa itu? Pasti Ki Ageng yang mengambilnya. Walah Ki Ageng, apa beratnya meminta izin kepadaku terlebih dahulu? Sungguh perbuatan yang tidak terpuji untuk seorang Ki Ageng. Kiai Bintulu Aji sangat sedih sekali karena merasa selama ini perjuangan dan pengorbanannya tidak dihargai oleh Ki Ageng Giring. Saking pegelnya hati Kiai Bintulu, ia berucap, Apapun cita-cita Ki Ageng tidak bakal terkabul. Meski ibarat nasi tinggal melahap. Ternyata teman-teman, kisah Kiai Bintulu Aji dicatat langit. Kegelisahannya pun didengar malaikat. Air degan Gagak Emprit yang ditaruh di dapur diserobot dan diminum secara tidak sengaja oleh Ki Ageng Pemanahan yang datang dari jauh dan kehausan. Ki Ageng Giring istighfar sambil menangis dalam hati, meminta bagian wahyu Gagak Emprit yang sudah menyatu ke dalam tubuh Ki Ageng Pemanahan, adik seperguruannya. Nah teman-teman, demikianlah cerita tentang Walad Kiai Bintulu Aji. Dari cerita tersebut, amanat yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu menghargai jerih payah dan pengorbanan orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sing bagus rupane, tak emban nganggo jarek kawung, cuk menengok aja pijer nangis. Cep 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 cep, diam cah bagus, tidur yang aman ya Ger. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Baik. Senang rasanya saya bisa bercerita untuk teman-teman. Kali ini saya akan bercerita dengan judul
terjadinya kedung bolong. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh Bapak Danu Priyo Prabowo, penerbit Pustaka Pelajar tahun 2008. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Kromo dan Mbak Kromo. Mereka tinggal di Desa Sampang, Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suatu hari, Mbak Kromo melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak kita sangat tampan ya Pak Nek. Rupanya kayak ngopo ya. Wo, lah siapa dulu bapaknya? Anak ini ku beri nama Sidowayah karena kelahirannya memang sudah kita nanti-nantikan. Sebuah nama yang bagus, Pak. Semoga anak ini membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua ya Pak Nek. Sekarang tidur yang anteng ya Nger. Sidowayah kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, cerdas, dengan budi bahasa yang baik, serta patuh dan taat kepada orang tuanya. Selain itu, Sidowayah selalu memandikan kerbaunya di sebuah kedung. Oh iya teman-teman, kedung adalah sumber mata air. Di desanya, kedung itu adalah sumber mata air satu-satunya yang sangat dijaga oleh warga. Namun, tak berapa lama, kedung yang berair jernih itu menjadi keruh dan mengering. Peristiwa itu membuat warga desa kesusahan semakin bertambah, tak kalah datang musibah yang disebut pagebluk. Setiap hari, satu persatu warga desanya sakit dan meninggal. Ternyata ada salah satu warga yang sengaja melanggar aturan. Setelah diadakan musyawarah, diputuskan sesepuh bersalah yang akan bertapa di pertapaan tumpeng selama 7 hari 7 malam. Ia meminta petunjuk kepada sang kuasa. Pada hari terakhir bertapa, sesepuh desa memperoleh wisik atau petunjuk yang isinya jika desa ingin pulih kembali, ia harus mengorbankan seorang anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Setelah memperoleh wisik, sesepuh desa menyampaikan kepada para warga. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Semua warga membisu. Tak ada seorang warga pun yang bersedia menyerahkan anak laki-lakinya untuk dijadikan tumbal. Tiba-tiba, Sidowayah datang mengajukan diri. Bapak sesepuh, aku bersedia menyerahkan diri demi menyelamatkan desa kita dari hutan. Itu pun kalau aku layak menjadi istri. Tak ada tanda kelar darimu, Bet. Kau adalah anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Namun, bagaimana dengan orang tua?
Mbok Kromo dan Pak Kromo. Kabar tentang pengorbanan sejarah ini kemudian didengar oleh orang tua. Mbok Kromo dan Pak Kromo sangat terkejut. Mengapa harus engkau anakku? Mengapa? Apakah engkau tidak sayang kepada simbamu ini? Dan juga bapakmu ini? Mengapa? Justru karena rasa sayangku kepada Simba, Bapak, dan semuanya. Barangkali akulah yang dipegatkan untuk melakukan hal ini. Simba, Bapak, harus sungguh mulia di muka. Sembuh ikhlas. Akhirnya teman-teman, Mbok Kromo dan Pak Kromo merelakan Sidaya untuk menjadi korban. Waktu yang ditentukan pun tiba. Sidaya jalan ke tengah kebun yang telah kering. Tiba-tiba kebun itu mengeluarkan sepercik air. Dengan tenang Sidaya berjalan ke tengah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Air tersibak membentuk lingkaran seperti terowongan bolong. Begitu Sidaya sampai di tengah kedung, air memenuhi kedung dan Sidaya pun lenyap. Sejak saat itu, musibah yang menimpa desa Sampang lenyap. Desa itu kembali tentram dan kedung itu pun diberi nama Kedung Bolong. Nah teman-teman, demikian cerita tentang Kedung Bolong. Pesan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua serta berani berkorban untuk kepentingan umum. Sekian, terima kasih. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.